Hari itu adalah hari bahagia bagi Ari dan juga Nina. Bagaimana tidak? Hari itu adalah hari pernikahan mereka. Setelah mereka menjalin hubungan asmara kurang lebih 1 tahun, akhirnya Ari berhasil mempersunting kekasihnya itu, yaitu Nina. Kebahagiaan tidak dapat disembunyikan dari wajah Ari dan Nina. Terlebih ketika semua keluarga, teman-teman, dan juga para tetangga datang menghadiri acara pernikahan mereka untuk memberikan doa restu. Sesekali Ari melirik Nina dan terus memandangnya. Ari begitu kagum melihat kecantikan wanita yang begitu dia cintai, yang kini telah menjadi istrinya. Nina yang sadar akan apa yang dilakukan Ari pun tersipu-sipu malu, dan sesekali meminta Ari untuk berhenti memandangnya, karena malu dilihat para tamu undangan. Waktu menunjukkan jam 11 malam. Para tamu undangan pun telah kembali ke rumah mereka masing-masing. Ari begitu bersemangat memasuki kamarnya bersama dengan Nina. Saat Ari dan Nina tiba di dalam kamar pengantin mereka, Nina terlihat duduk tersipu-sipu malu di tepi tempat tidur mereka. Ari yang masih berdiri di hadapan Nina merasa begitu berdebar kencang. Ia pun memberanikan diri untuk mendekati Nina dan duduk tepat di sampingnya. Wajah Nina memerah saat Ari terus memandang wajahnya. Jantungnya semakin berdebar kencang. Darahnya seakan mengalir lebih deras ketika Ari menggenggam erat tangannya. Ari menyentuh wajah Nina dan terus memandangnya dengan mesra. Nina yang masih tertunduk malu kini memberanikan diri untuk memandang Ari, laki-laki yang selama ini dia cintai, kini telah menjadi suaminya. Kini dia adalah milik Ari seutuhnya. Kedua mata itu seakan tidak berkedip. Dengan perlahan, Ari mencoba untuk mendekati wajah Nina. Ketika wajah Ari semakin dekat dengan wajah Nina, tiba-tiba terdengar suara seseorang dari balik pintu memanggil mereka. Dan suara itu adalah suara ibu Nina. "Ari, Nina, ada teman kalian yang baru datang. Keluar dan temilah mereka." Ari dan Nina pun harus merasakan kekecewaan. Mereka kemudian bergegas keluar menemui tamu mereka. Ari dan Nina tersenyum menyambut teman-teman mereka yang baru saja tiba. Setelah beberapa menit mereka mengobrol dan menyuguhkan hidangan, akhirnya teman-teman Ari dan Nina pamit untuk pulang. Ari dan Nina saling berpandangan. Mata mereka seakan mengatakan sesuatu yang tidak dimengerti oleh orang lain. Ari dan Nina pun tersenyum dan kembali masuk ke kamar mereka penuh bahagia. Setibanya di kamar mereka, Ari dan Nina kembali duduk sambil berpegangan tangan. Ari kembali ingin mendekati wajah Nina, tetapi kali ini
mereka harus merasakan kekecewaan yang kedua kalinya. Ari, Nina, ayo kalian makan dulu. Pasti kalian lapar kan? Suara itu adalah suara ibu Nina, kembali memanggil mereka. Ari menggelengkan kepalanya, lalu menepuk keningnya. Sementara Nina tersenyum melihat tingkah Ari. Ari dan Nina kembali keluar dan makan bersama. Terlihat mereka makan sepiring berdua. Terlihat begitu mesra. Setelah makan, Ari dan Nina kembali masuk ke kamar mereka. Sebelum Ari duduk di samping Nina, Ari berdoa dalam hati. Ya Tuhan, semoga tidak ada lagi yang menghalangi kami untuk memadu kasih. Amin. Setelah berdoa, akhirnya Ari kembali duduk di samping Nina. Ari kembali ingin menyentuh wajah Nina. Namun tiba-tiba saja, wajah Ari berubah. Ari terlihat meringis kesakitan. Nina yang merasa heran pun kemudian berkata, "Ada apa, Mas?" Ari berusaha untuk menyembunyikan apa yang dia rasakan. "Tidak ada, sayang. Aku baik-baik saja," jawab Ari. Tetapi setelah mengatakan hal itu, Ari bukannya terlihat lebih baik, melainkan dia terlihat semakin pucat. "Kamu kenapa, Mas? Apa yang terjadi denganmu?" kata Nina semakin khawatir. Ari kemudian memegang perutnya sambil berkata, "Sayang, maaf, aku ke kamar mandi dulu ya. Aku sudah tidak tahan lagi." Setelah itu Ari pun kemudian berlari keluar dari kamar. Setelah kepergian Ari ke kamar mandi, Nina yang masih duduk di tepi tempat tidurnya tak mampu menahan tawanya. Sementara Ari yang kini berada di dalam kamar mandi semakin merasa kesal. Dia pun memarahi dirinya sendiri. Ari, apa-apaan sih? Pakai makan sambal segala lagi. Jadinya begini kan? Nina yang merasa lelah dan mengantuk menunggu Ari kembali. Akhirnya pun tertidur sambil memakai gaun pengantinnya. Setelah beberapa menit kemudian, Ari kembali masuk ke kamar. Namun ketika dia masuk di dalam kamarnya, lagi-lagi dia harus merasakan kekecewaan. Karena Nina istrinya sudah tidur dengan pulas. Ari yang merasa begitu kesal tak berhenti memaki dalam hati. Namun setelah lelah memaki dalam hati, Ari pun ikut tidur di samping istrinya Nina. Tetapi apa yang terjadi? Setelah beberapa jam kemudian, Nina tiba-tiba saja menjerit, membuat Ari merasa sangat terkejut. Semakin lama Nina semakin menjerit. Ari pun terlihat bingung melihat Nina yang terus menjerit. "Sayang, kamu kenapa?" kata Ari. Semakin Ari berusaha membangunkannya, jeritan Nina semakin kencang. Ari kembali terus berusaha menyadarkan Nina. "Sayang, tolong berhenti. Jangan lakukan ini. Apa kata orang-orang jika mendengar kamu seperti ini? Mereka akan berpikir aku telah melakukan sesuatu yang tidak padamu," kata Ari sambil menepuk pipi Nina.
Tidak lama kemudian Nina membuka matanya, lalu memandang wajah Ari sambil berkata, "Maaf mas, aku tadi mimpi. Sekarang, ayo kita tidur lagi." Mendengar perkataan Nina, Ari kembali menepuk keningnya, sambil merebahkan tubuhnya dengan kencang. Lalu, Ari mencoba untuk melihat Nina, yang kini kembali tidur dengan lelap. Ari yang merasa benar-benar kecewa, menarik nafas panjang. Keesokan paginya ketika Ari dan Nina keluar dari kamar, semua mata tertuju kepada mereka. Ari dan Nina saling berpandangan, lalu salah satu di antara mereka berkata, "Sepertinya acara semalam lancar nih. Suaranya sampai terdengar di sini." Lalu semua orang tertawa. Nina langsung menutup wajahnya karena malu. Sementara Ari menarik nafas panjang, lalu berkata dalam hati, "Lancar apanya? Lancar gagalnya. Nasib, nasib."